Berjumpa lagi dengan Karin Yoga. Hari ini saya akan sharing sedikit tentang bagaimana mengatasi rasa cemas, rasa khawatir yang berlebihan. Dan akibat rasa cemas itu akhirnya timbul segala macam penyakit, biasanya disebut dengan paket lengkap, paket combo. Stres, asam lambung naik, kemudian mudah emosi, kepala sakit. Terus bagi yang mensnya menjadi tidak teratur, atau mens terlalu banyak, atau mensnya kram, perutnya sakit. Jadi bagaimana kita cara mengatasi hal itu semuanya dengan situasi sekarang yang ada? Kuncinya satu, nafas, breath. Nafas itu hal yang paling penting, yang paling utama, dan itu adalah pemberian Tuhan dan gratis. Baik, kalau saat ini kalian sedang sakit kepala, tidak tertahankan, kalian bisa menggunakan tali. Saya kebetulan ada tali di sini dari teman di Bojong Etnik. Bisa mengikat di bagian mata supaya mata ini redup. Kalau ini yang sakit kepalanya tidak tertahankan. Nah, posisi yang saya akan gunakan atau kita akan buat adalah Sukhasana atau Mukha Sukhasana. Bagi tadi yang sudah diikat, tetap pertahankan ikat. Kemudian panjangkan badan ke arah depan. Letakkan balok ini untuk menopang dahi. Dengan mata ditutup ini sudah membuat kita nyaman. Lalu panjangkan badan dan balok ini dimiringkan seperti ini untuk dahi. Tidak ditekan, tapi hanya disentuh. Kemudian letakkan siku tangan di lantai. Tarik nafas dari hidung. 1, 2, 3. Buang nafas dari hidung. 1, 2, 3. Lanjutkan lagi, tarik dari hidung. 1, 2, 3. Buang nafas dari hidung. 1, 2, 3. Terus lanjutkan seperti itu. Pastikan punggung ini tetap memanjang, tidak melengkung, karena blocking energi di sini malah membuat kita nanti tidak nyaman. Tapi saya tidak bisa di sini. Kalian bisa menggunakan kursi dengan tinggi yang ada, lalu letakkan dahi di bibir kursi tanpa ditekan. Nanti meninggalkan satu garis di bagian dahi. Tetap bernafas. Bila kalian di rumah bisa lakukan ini dengan waktu 5 menit, 2 menit. Jangan terlalu dipaksakan. Cari waktu yang dimana kalian bisa melakukannya dengan nyaman. Tidak ada bunyi telepon. Juga disibukkan dengan saya harus ini, mau itu. Observe nafas. Saat saya menarik nafas 3 hitungan kok dada ini terasa sakit, berarti saya harus banyak-banyak berlatih lagi. Jangan bila ada rasa sakit di situ lalu kalian berhenti. Cukup perlahan dorong badan bangun. Tarik nafas, dorong. Lalu dibangunkan lututnya, dinaikkan dan ganti silangan kaki. Inhale, panjangkan badan kembali, kemudian arahkan kembali dahi ke arah balok. Mungkin kali ini akan terasa beda di sisi yang satu lagi. Mungkin terasa nyaman atau agak kaku. Seperti saya katakan tadi, bila ada rasa sakit jangan hindari. Itu justru signal yang bagus sekali mengatakan di situ ada masalah loh. Jadi jangan abaikan signal yang ada di badan. Lalu kita gunakan nafas. Bila kalian bisa tadi 3, coba naikkan menjadi 5, 7 dan seterusnya. Cukup perlahan naikkan badan. Dan biasanya panggul ini juga yang menanggung beban yang paling berat. Jadi kita akan buka-buka di panggul. Balok letakkan di sini. Butterfly, naikkan kaki. Lalu perlahan tarik nafas di sini, buang nafas turunkan. Aduh, saya di sini sudah cukup nih. Saya tidak bisa lebih lagi, ya sudah, kalian diam di sini.
Kemudian observe, amati lagi nafas yang tadi. Tarikan 1, 2, 3, sampai terus bawa badan ke depan, tidak melengkung. Dan buang nafas lebih bawah ke depan lagi. Bagaimana dengan bagian selangkangan ini? Terus bernafas. Panggul ini banyak menanggung beban dari berat tubuh kita sendiri. Dan secara mental dia juga menanggung beban, dan juga dada dan bahu. Nanti kita akan buat untuk membuka dada. Di rumah bisa lakukan ini 1 menit, 30 detik. Atur mana yang terasa enak, lalu perlahan naikkan dan mundurkan badan. Turunkan perlahan. Naikkan balok. Letakkan kembali kaki di atas balok. Tangannya boleh dari atas, boleh dari bawah. Cari yang enak. Kemudian inhale di sini. Tidak memaksakan turun dengan dahinya saya harus menyentuh ke arah kaki sehingga mengorbankan lainnya, tidak. Saya memanjangkan badan. Saya hanya bisa di sini saja. Ya sudah, amati nafas dan amati bagaimana sensasi yang terjadi di sekitar panggul. Bila saya bisa maju ke depan lagi, saya maju tanpa harus mengorbankan lainnya. Sama seperti social distancing sekarang ini, kita diam di rumah berarti kita memikirkan orang lain. Kemudian panjangkan. Saya bisa di sini saja. Ya sudah, diam di sini. Kembali amati nafasnya. Bahu rileks, pandangan sedikit ke bawah. Lutut ini terasa kaku sekali nih, kaku sekali. Kalau bila ini terasa tidak nyaman sekali, sangat tidak nyaman, lakukan yang pertama tadi. Lalu nanti dengan seiringnya kalian melakukannya, bisa naik. Fleksibilitas bertambah. Cukup, kemudian perlahan naikkan badan. Karena cukup tinggi, dibantu dengan tangan, turunkan. Baik. Next. Dada, bahu juga bagian yang terpenting karena kita holding sesuatu dan tidak mau letting go. Semakin kita seperti ini, semakin sesak nafasnya. Jadi kita harus membuka bagian dada. Balok letakkan di bagian belakang dan pastikan letaknya nanti kurang lebih pas di tali BH, di bawah belikat. Sewaktu kalian turun, jangan lepaskan dagu. Dagu tetap mengarah ke arah dada. Scoop tulang ekor. Inhale, turunkan. Oh, belum pas. Tidak menengok-nengok. Rasa. Scoop lagi. Ini sudah pas. Kemudian panjangkan. Tetap dagu ke dada. Lalu letakkan batok kepala belakang. Untuk orang tertentu mungkin sini nggak nyaman. Kasih sedikit ganjelan. Jangan paksakan diri. Tapi usaha. Scoop, tidak pinggang ya, scoop. Luruskan tangan ke arah belakang. Sulit untuk meluruskan tangan, pegang tali, tarik ke arah belakang. Kaki tetap seperti ini karena untuk diluruskan nanti akan bagian orang tertentu akan terasa di pinggangku tidak nyaman. Diam di sini, bernafas, tarikan 3. Dagu tetap mengarah ke dada walaupun terasa seperti dongak. Buang 3. Sudah nyaman, tali boleh dilepaskan. Dorong siku tangan ini ke arah belakang. Arahkan dia ke arah lantai. Arahkan ke lantai, dada makin terbuka. Lalu kalian bikin nafasnya 3, tarik dari hidung. Buang dari hidung 3 atau 5. Setelah di sini nyaman, luruskan kaki satu persatu, Tadasana Mountain Pose. Kaki ini stay aktif di sini. Dada tetap terangkat. Kurang lebih hanya 30 detik. Press paha ke bawah. Extend tumit kaki ke arah depan. Scoop tulang ekor. Dan inhale, bawa nafas ke arah dada. Ekstensi tangan makin dorong kembali. Terus lakukan seperti itu. Kemudian luruskan tangan satu persatu. Ganti pegangan siku tangannya. Inhale sini. Exhale push. Dan rilekskan kaki sejenak.
Bila pinggang terasa sakit, tidak nyaman, berarti pahanya tidak aktif. Push paha ke bawah, scoop tulang ekor. Kembali aktifkan otot di bagian paha dan bokong. Inhale, bawa nafas ke arah dada. Exhale, lebih turun kembali. Grounding lagi di bagian panggung. Terus inhale, bawa nafas kembali ke dada. Saat exhale, dada tidak turun karena dibantu dengan balok. Satu kali lagi. Lalu perlahan lepaskan. Tekuk lutut satu persatu. Selalu gunakan nafas. Tekan telapak tangan di lantai, tarik nafas. Angkat dada. Angkat dada. Setelah punggung lurus, baru dagu sejajarkan dengan lantai. Silakan kaki kembali di Sukhasana. Biarkan balok ada di belakang. Inhale di sini, tangan kanan bawa ke paha kiri. Badan berputar, tidak sender seperti ini. Ingat alignment. Pertama-tama tarik nafas, badannya dulu. Buang nafas, putar di badan. Kepala diamkan dulu, masih vertikal. Inhale kembali. Exhale berputar kembali. Pinggang ke bagian bahu. Inhale kembali. Exhale berputar kembali. Ini batas maksimal saya, tidak bisa berputar lagi. Kemudian saya toleh. Kalau balok terasa tidak nyaman seperti ini, bisa seperti ini. Press and push. Tulang rusuk, lembutkan. Tidak terdorong popping ke arah depan. Ginjal kasihan terdorong, terjepit. Lalu berputar, lalu saya hanya menoleh ke bahu yang sebelah kiri. Lirikan mata yang kanan. Ini boleh tekuk, tapi tidak. Ini sudah out of alignment. Ingat, breath and alignment. Last one. Mungkin boleh tutup, pejamkan mata. Cukup inhale kembali. Exhale. Kembali ke kanan. Inhale, tangan kiri ke paha yang kanan. Tangan kanan bawa ke belakang. Exhale di sini. Inhale, panjangkan badan kembali. Exhale, berputar. Inhale, panjangkan kembali. Exhale, lagi berputar. Inhale, kembali panjangkan. Kita tidak dikejar waktu, jadi lakukan semampunya. Berputar-berputar. Terakhir, aduh saya tidak bisa lagi berputar. Pertahankan ini, dada tetap satu garis. Lalu toleh ke bahu yang kanan. Telapak tangan boleh menekan, tapi tidak menjadi senderan. Telapak tangan harus mendorong ke siku tangan supaya badan ini berputar. Tangan kirinya bukan hanya diletakkan, tapi menarik. Jangan lutut kirinya tidak terangkat. Cukup, kembali ke tangan. Gunakan nafas. Dan khusus untuk yang saat ini, saat Savasana, gunakan balok atau sesuatu di sini yang tinggi. Atau kalian ada bola, taruh di bagian atau kepala belakang. Turunkan badan. Letakkan sampai terasa nyaman. Dan pertama-tama tarik nafas dari hidung. 1, 2, 3. Saat buang nafas, keluarkan suara dari mulut. Lepaskan semua energi yang tidak kita butuhkan. Energi negatif, rasa tidak nyaman, rasa kesal, rasa sakit, rasa lelah. Tarik nafas kembali. Buang, keluarkan dari mulut. Inhale, udara yang bersih, energi yang bersih, yang positif. Exhale, keluarkan semua sampah-sampah yang tidak kita butuhkan. Lakukan sebanyak Anda butuhkan. Baru relaks di sini. Savasana dengan badan yang sudah ringan. Nafas yang sudah nyaman. Bisa gunakan musik yang lembut, aromaterapi. Tetap bernafas. Mungkin Savasananya 5 menit atau 10 menit, tergantung lelahnya badan ini seberapa, stres, tingkat stresnya seberapa.
Jadi tidak ada target, tidak ada bakunya harus 5 menit, 2 menit, tidak. Walaupun pose yang kita lakukan tadi cuma begitu-begitu saja, tetapi saya butuh sapasana mungkin 10 menit. Itu yang terbaik. Badan ini berbicara kepada kita dan mendengarkan. Kemudian perlahan naikkan lutut kanan, lutut kiri, dan geser badan ke arah kanan seperti orang yang sangat malas. Diam sejenak di sini. Mata masih terpejam, lalu dorong badan bangun dengan kepala yang paling terakhir. Nah, demikianlah teman-teman. Salam breath and alignment. Sehat selalu dari Kerin Yoga.